Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini masih diberikan rahmat, kesehatan, keimanan dan kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Dan ini yang paling dibutuhkan, yang diharapkan oleh manusia, terutama manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus memiliki sebuah pemahaman sekaligus keyakinan bahwa hidup yang berkah adalah hidup yang penuh dengan kebaikan. Itu yang dimaksud dengan keberkahan. Jadi hidup dengan kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang kemudian bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itulah yang menyebabkan Allah itu ridha kepada manusia. Kebaikan itulah yang memberikan satu kehidupan yang penuh dengan rahmat. Maka kita harus mengharapkan selalu yang berusaha bagaimana hidup kita itu berkah. Kita punya harta berkah. Kita punya anak berkah. Kita punya istri berkah. Punya apapun selalu dibingkai dengan keberkahan. Yang pertama, kemudian tidak terlupakan kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah penghulu yang paling agung. Beliau kemudian diutus oleh Allah untuk sebagai rahmatan lil alamin. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah wahyu Allah. Dan wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah Quran maupun As-Sunnah. Jadi bukan sekedar Al-Quran tetapi As-Sunnah. Karena ada sebagian mungkin sedikit yang kita tidak perlu sunnah, kita tidak perlu hadis Itu yang disebut sebagai aliran ingkar sunnah. Karena ada orang menafsirkan Al-Quran kemudian tidak menggunakan al-hadis sebagai penjelas atau sebagai yang merincikan daripada ayat-ayat yang bersifat global. Sebelum kita masuk dalam pembahasan hadis yang ke-31, saya ingin memberikan sebuah informasi. Ini tadi terjadi perdebatan. Saya menyatakan begini, kalau di akhirat itu nanti tidak ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, kehidupan di akhirat itu hanya menerima balasan. Kalau dia melakukan perintah Allah, kebaikan di dunia, maka di akhirat nanti dia akan memperoleh surga. Hanya menikmati di surga. Sebaliknya kalau dia melakukan keburukan, kemaksiatan, dia menentang perintah Allah, tidak beriman kepadanya, nanti di akhirat dia menerima balasan berupa neraka. Saya sebutkan jalannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Kemudian innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Hanya balasan yang akan diberikan oleh Allah ketika di akhirat. Itu dalil Maka kalau ada yang menyatakan nanti kalau di akhirat ada perintah untuk beribadah, sederhana saya menjawabnya. Mana dalilnya? Coba carikan ayat maupun hadis. Nanti kalau kita di akhirat, setelah kita di dunia melakukan kebaikan keburukan, nanti dilanjutkan nanti di akhir untuk melakukan kebaikan atau beribadah. Cari ayatnya kalau dapat. Gak bisa ini mengumpulkannya. Apa dalilnya kan itu? Saya cari apa nanti? Sampai kapan saya akan tunggu dalilnya. Ada banyak ayat kok sebenarnya kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan itu hanya terjadi di dunia. Di akhirat hanya menikmati balasan. Maka jazaa'uhum
Inda rabbihim jannatu. Jazaa itu artinya kan balasan. Kalau orang kafir, orang musyrik itu kan ya fi nari jahannam khalidina fiha gitu ya. Itu satu dalil ya. Nanti belum yang di surah-surah yang lain, di ayat-ayat yang itu ya. Oke, ini sekedar pembukaan ya. Sampai-sampai saya dituduh radikal gitu. Orang radikal, saya punya dalil, saya punya argumentasi, gitu loh. Sekarang silakan ajukan ya dalilnya apa gitu loh. Dia nggak bisa jawab ya. Nah, gitu ya. Katanya dalilnya itu adalah historis. Karena ketika Nabi Adam diciptakan kemudian ditempatkan di surga, dia belum menikmati apapun kecuali satu, jangan dekati pohon itu. Kan pohon itu kan ada buah-buahan gitu kan. Ya kemudian terjadi manipulasi, tipu daya dari iblis itu untuk menggoda Adam untuk memakan pohon yang ada di pohon dimakan. Maksudnya buah-buah yang ada di pohon itu yang satu aja jangan dekati itu ya. Tapi kemudian dilanggar, kemudian Allah menurunkan ke bumi. Dia harus beribadah, dia harus bekerja keras gitu ya, supaya bisa hidup. Dan bagaimana nanti di akhirat gitu ya, mendapatkan keselamatan, kembali nanti masuk surga itu. Nah itu fasenya beda-beda antara sebelum Adam di dunia, kemudian Adam di dunia dan Adam nanti di akhirat pun beda-beda gitu. Kita lanjutkan ya hadis yang ke-31. Ini membahas tentang sifat syuhud. Kemarin sudah saya sampaikan ya, di bagian pembukaannya atau pendahuluannya itu membahas tentang apa yang dimaksud dengan syuhud itu. Jadi sekedar sekilas ya, sekilas saja. Jadi ada amalan yang ditanyakan oleh para sahabat yang menyebabkan Allah dan manusia itu mencintai. Jadi amalan yang membuat Allah dan manusia itu mencintai. Satu amalan. Dan kenapa para sahabat itu bertanya ya? Karena para sahabat itu kan dia punya semangat untuk fastabiqul khairat. Karena mereka mencintai kehidupan yang baik itu ya, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Mereka punya semangat, mereka punya keyakinan yang kuat terhadap akhirat, bahwa hidup di dunia ini kan sementara. Hidup ini sementara. Bagaimana ketika manusia beralih ke kampung akhirat, maka yang diharapkan adalah keselamatan, kebahagiaan, berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu kan satu kumpulan yang mulia, satu kehidupan yang sangat membahagiakan tanpa ada penderitaan. Dan para sahabat punya keyakinan seperti itu. Nah bagaimana dengan kita? Nah, kita kan kadang masih nggak begitu kuat ya keyakinan kita terhadap akhirat. Memang kita punya pengetahuan, tetapi kan tidak sampai mempengaruhi ya dari hati yang paling dalam. Justru yang hati yang paling dalam adalah cinta. Chemistry gitu kan, cinta antara laki-laki dengan perempuan. Itu yang mendalam kan, yang begitu menggigit di dalam hati kita itu. Yang seharusnya keyakinan itu terletak dalam hati, dan dia memberikan ikatan kuat terhadap hati manusia. Bukan cinta semata gitu loh, apalagi cinta kepada manusia gitu. Bukan berarti saya melarang, enggak. Bukan berarti saya merenungkan, enggak. Karena mencintai manusia adalah fitrah. Tetapi itu dibatasi dengan aturan yang kita sebut sebagai syariat. Jadi, boleh kan gitu loh. Tetapi seharusnya itu ya Allah itu didahulukan, kemudian Rasulullah, kehidupan akhirat gitu. Dunia ini sementara. Tapi ini kan tidak mudah kan? Bagaimana sampai menguasai hati kita, sampai mempengaruhi pikiran kita, sehingga ya terejawantakan dalam tujuan hidup. Ini masalah kan? Nah ini tugas kalian untuk memperkuat, menanamkan itu. Makanya kalau orang bertakwa itu sebenarnya itu diawali dengan ketakwaannya di dalam hati dulu. Kalau dia sudah menguasai hati manusia, maka dia akan nanti merambat ya, merambat ke pikiran, merambat nanti ke seluruh tubuh sehingga menjadi perbuatan. Tapi kalau enggak, dia sekedar kepura-puraan, sekedar keterpaksaan. Banyak orang Muslim bisa mengatakan asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bisa, tapi kan tidak didasarkan keyakinan dan pemahaman. Hanya sekedar ucapan. Dan ini tidak menggerakkan untuk menjadi seorang muslim yang mau melakukan perintah Allah dengan ketulusan dan keikhlasan itu.
Jadi ini ya sahabat ya, dia punya semangat fastabiqul khairat karena dia percaya dengan akhirat. Percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat itu. Makanya kenapa Rasulullah itu ketika menanamkan keyakinan keimanan itu kurang lebih 10 tahun, 13 tahun ya di Mekah. 10 tahun 13 tahun menanamkan akidah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan perkara akidah. Belum nanti ayat-ayat lain gitu ya. Bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, ada peristiwa kehidupan dan seterusnya itu. Hanya untuk menanamkan keyakinan kurang lebih 13 tahun. Dan itu minus dengan perintah syariat. Baru kemudian setelah 13 tahun hijrah ke Madinah, Rasulullah memiliki institusi pemerintah, baru kemudian syariat diterapkan secara menyeluruh. Itu ya semangat para sahabat untuk melakukan kebaikan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang menyebabkan Allah dan manusia itu mencintai seseorang? Dullani ala ida amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nas." Ini keren ini logat saya tuh kan. Ini suara saya enggak sempurna ini ya. Bayangkan dari pagi ngomong, terus siang ngomong, ketemu teman ngomong, ketemu kepala suku ngomong, ketemu pokoknya ngomong dari dia saya enggak ada bicara gitu ya. Ini kok caranya setengah mati saya kan. Luar biasa namanya lebih cewek saya kan gitu ya. Enggak bisa berhenti untuk bicara gitu ya. Ini suara udah video minus ya, enggak sempurna lagi dia. Tapi enggak apa-apa lah gitu ya. Penting kan ada dakwah yang saya sampaikan ya. Jadi ini ya, satu amalan yang menyebabkan Allah dan manusia itu mencintai seseorang itu. Faqala kemudian Rasulullah menjawab, "Ishad fid dunya," dan engkau bersuat kepada dunia, "yuhibbukallah," pasti Allah mencintaimu. Jadi ishad, bersikap suhudlah fitunya terhadap dunia, yuhibbukallah, pasti Allah mencintaimu. Jadi kalau Allah ingin mencintaimu ya, maka Anda harus berpaling kepada dunia. Ini gak mudah nih ya untuk menanamkan keyakinan ini ya. Kalau Anda sekedar pengetahuan gampang, ishad fitunya gitu, gampang itu, yuhibbukallah. Tapi apakah masuk ke dalam hatimu? Apakah menguasai pikiranmu? Apakah itu menjadi tujuan hidupmu? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita ya. Washhad fima indan nas, dan engkau berpaling dari apa indan nas yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, maka pasti manusia akan mencintaimu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Jadi Ibnu Majah dengan sanad hasan. Nah, hadis ini memiliki dua wasiat yang paling agung, yang paling berharga, yang sangat berharga ya, yang bisa kita manfaatkan ya ketika bagaimana kita menyikapi dunia. Karena hidup bagaimanapun kita di atas dunia. Nah, dunia ini bisa menjadi dua mata uang, sisi dua mata uang. Dia bisa positif, bisa negatif. Kalau dia menguasai, memiliki ambisi, menjadikan tujuan hidupnya, kemudian dia melupakan Allah, akhirat, agama, maka dunia ini menjadi fitnah bagi manusia. Tapi kalau di sisi lain, dunia ini menjadi alat, menjadi sarana sebagai penunjang untuk beribadah kepada Allah, untuk mencapai kepentingan di akhirat, maka dunia menjadi hal yang positif. Ini yang saya ambil ya. Pendapat ini yang saya ambil. Jadi saya enggak munafik dengan dunia. Saya membutuhkan dunia karena saya manusia yang hidup di atas dunia. Ada unsur-unsur duniawi yang itu membutuhkan sesuatu yang berasal dari dunia. Kan kalau padi kan tumbuh di atas bumi, betul enggak? Iya, enggak mungkin tiba-tiba padi jatuh kan? Enggak mungkin. Ada di bawah bumi, di atas bumi. Maka bagaimana buat manusia itu punya nama yang disebut sebagai kebutuhan jasmani, dan itu
harus dapatkan dari di atas bumi. Ya ini kita nggak boleh memikir itu tuh. Ini ya, jadi dunia itu bisa menjadi dua sisi mata uang itu ya. Makanya sikap orang yang beriman itu adalah berpaling dari dunia dalam arti zuhud ini satu amalan yang terletak pada hati. Nah, amalan yang bersifat batiniyah dan itu terletak di dalam hati manusia. Boleh kita memiliki, boleh kita menguasai, boleh kita bekerja gitu. Punya rumah, punya mobil, punya istri gitu kan, punya anak, punya baju, punya perhiasan, punya HP. Pokoknya apa yang bersifat dunia lah. Dan itu aksesoris ya yang diinginkan oleh manusia. Dan itu dibolehkan, dimubahkan untuk dikejar dan dimiliki. Tetapi kita harus menjadikan dunia sebagai alat itu ya untuk sebagai ladang ya untuk memperoleh kehidupan di akhirat. Jadi zuhud terhadap dunia adalah berpaling kepada dunia dalam hati, bukan dalam genggaman gitu ya, atau dalam fisik ya. Nah kemudian ada beberapa isyarat ya di dalam Al-Quran. Allah memberikan pujian kepada manusia yang bersikap zuhud terhadap dunia. Dia memberikan pujian ya, termasuk memberikan celaan. Karena bagaimanapun ya, di Quran itu kan ada pujian, ada celaan, tapi dirangkum dalam satu ayat itu. Misalnya begini, dalam Quran surah An-Nisa ayat 77, Kul mata'ud dunya qalil. Jadi katakanlah mata'un, mata'un itu artinya kesenangan. Dunya di dunia, qalil itu sementara. Jadi qalil itu artinya sementara, kecil, atau bisa dimaknai dengan rendah. Qalil, bukan Khalilur Rahman ya, tapi qalil pakai qaf bukan kha. Itu artinya kecil, sementara, dan rendah. Makanya kalau disebut mata'ud dunya qalil, itu ada satu paham yang disebut sebagai materialisme dan hedonisme. Jangan sampai pahami nih, materialisme dan hedonisme itu menjadi standar dan tujuan manusia di dalam hidup ini. Itu berarti kita mengendaki satu kehidupan yang rendah, yang sementara, yang tidak abadi itu. Artinya dia terjebak kepada tipu daya duniawi. Karena Allah menyatakan ya secara tegas, mata'ud dunya. Jadi kesenangan dunia itu qalil, sementara. Wal akhiratu, dan akhirat itu khairul liman ittaqa. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Wala tutlamuna fatila, dan kalian tidak akan pernah dizalimi atau dianiaya, dikurangi haknya sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirat itu lebih baik ya bagi orang yang bertakwa. Makanya bagaimana kita untuk memperoleh akhirat ya, mau tidak mau kita harus bertakwa. Makanya puasa kemarin yang kita lakukan ya tujuannya bagaimana kita menjadi orang bertakwa. Kita beribadah di dunia agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kesudahan orang yang bertakwa adalah akhirat. Dalam bentuk apa? Surga. Allah memberikan dua itu kan, surga. Kemudian nanti di surga akan dipertemukan dengan keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ini adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Jadi kenikmatan yang ada di akhirat itu, di surga itu hanya itu kesenangannya, kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa. Tetapi ada kenikmatan yang paling tinggi, yaitu melihat keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari Jumat. Setiap hari Jumat itu nanti dipertemukan oleh Allah itu. Nah, makanya ayo kita kan bersama untuk memperoleh surga Allah itu. Kita kan penasaran kan, Allah itu seperti apa ya? Bagaimana kalau kita dipertemukan? Karena Allah yang menciptakan manusia, yang memberikan rezeki, yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kita diberikan Islam, diberikan iman, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Orang kafir sekalipun ini diberikan sifat Ar-Rahman. Yang kita sebagai seorang Muslim yang mengikrarkan keimanan,
ada dua yang diberikan oleh Allah, sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Jangan sampai ini dilepaskan ya, sifat Ar-Rahim yang diberikan kepada kita itu. Nah ini ya yang menjadi landasannya bagaimana kita diperintahkan untuk bersikap syukur. Landasannya itu ya. Nah kemudian ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, itu pernah melintasi pasar, sementara orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW itu kan bila melintasi bangkai ya, anak kambing dengan telinga cacat. Bangkai kambing tetapi juga memiliki telinga yang cacat, dan kemudian Rasul itu mengambil telinga yang cacat itu. Adakah yang membeli telinga yang cacat ini? Hai Rasulullah, kalau engkau berikan, saya tidak mau. Apalagi suruh beli kan? Apa yang ini bangkai kan? Kalau kalian mau nggak, misalnya ada ayam mati, saya ambil misalnya kakinya, saya potong. Kira-kira mau beli nggak? Oke, saya belilah. Saya bakar atau saya goreng, saya berikan kepada kalian. Ada yang mau makan? Karena itu bangkai kan? Tapi kalau ikan kan mau. Karena ikan nggak ada istilah bangkai kan? Kalau mau mati dengan apa, dia akan menjadi halal kan selama dimakan itu. Tapi kalau ayam kan nggak ada kan? Dulu saya pernah ada ada tetangga gitu ya. Ayamnya kan mati gitu ya. Belum sempat untuk disembelih sudah mati. Tapi saya disuruh beli gitu kan. Saya masih kecil ya. Ya saya sembelih tapi sudah mati kan. Tapi ini sebenarnya nggak boleh apa ya kan. Eman gitu loh. Jago ya kan. Jago kan besar jago itu. Ayam jago besar eman nggak dimakan gitu. Akhirnya dimakan gitu ya. Tapi saya nggak dimakan gitu. Ya karena eman itu kan. Baru mati sebentar kan. Tapi dalam syariat itu sudah dianggap sebagai bangkai dan haram untuk dimakan itu. Jadi engkau berikan, kami nggak mau, nggak sudi ya Rasulullah. Apalagi kau jual gitu loh. Nah seperti itulah dunia kata Rasulullah itu. Seperti itulah dunia gitu. Jadi dunia itu lebih hina, lebih rendah, lebih kecil daripada telinga yang cacat dari kambing yang menjadi bangkai. Itu ya. Nah kemudian Rasulullah juga pernah bersabda ya, yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd. Ini beliau pernah meriwayatkan dua hadis ini ya. "Lau kanatid dunya ta'dulu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kabiran minha sarbatan ma." Seandainya dunia itu di sisi Allah ya, itu sepadan dengan sayap nyamuk. Ini perbandingannya ya. Kalau dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, pasti ya kata Allah itu, Allah tidak mau memberi orang kafir walaupun hanya seteguk air. Kalau seandainya dunia itu lebih berkah daripada sayapnya nyamuk, orang kafir gak akan diberikan walaupun hanya seteguk air. Tapi fakta realitasnya kan enggak kan? Maka mereka menguasai ekonomi dunia, mereka memiliki, ya pokoknya menguasai dunia lah gitu ya. Tapi kayak itu karena sifat rahman Allah itu ya, yang tidak pandang bulu. Tetapi itu yang tidak menentukan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang itu dilihat ketika sejauh mana dia beriman, sejauh mana dia melaksanakan Islam atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas ya tentang supaya nanti kita tidak lupa ya. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan ya. Ini masih pengertian, kemudian landasannya ya kenapa kita harus bersikap syukur, dimulai dari Quran dan hadis. Ya hadis. Ada dua hadis yang saya sebut tadi ya. Ketika Rasulullah itu berjalan menuju ke pasar, kemudian melintasi ya. Ada bangkai kambing Rasulullah itu. Ada perbandingan ya dunia dengan sayap nyamuk. Silakan. Yang kita mau diskusi dalam pengertian sampai kepada dasar gitu ya. Kenapa kita harus bersikap syukur terhadap dunia. Belum yang lain gitu ya. Nanti ada beberapa pembagian terkait dengan pengertian syukur menurut para ulama salaf, sahabat, para tabi'in. Kemudian ada macam-macam zuhud. Ini kalau kita bahas secara detail gitu ya, secara mendalam ini bisa 3 kali pertemuan ini. 3 kali pertemuan ini. Belum tentu
Apalagi waktunya singkat. Silakan. Saya ingin kalian untuk mengajukan pertanyaan. Ini live ini ya. Silakan. Kalau mau tanya. Maisa. Yang kelas 10 Nadia, Fatia, saya akan mengajukan pertanyaan sebelum kita lanjutkan pembahasan ini. Yang jelas kalau ini bisa 3 kali pertemuan ya, hanya untuk membahas bagaimana kita membangun sikap syukur terhadap dunia dan syukur terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Gak rakus, gak serakah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia atau yang ada di dunia. Karena dalam sejarah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in itu juga mempraktikkan kehidupan zuhud. Nah, dari kehidupan zuhud itu lahir sikap yang selanjutnya namanya warok. Orangnya bersikap wirai. Jadi ada sikap zuhud, banyak beribadah, wirai. Kemudian dalam perjalanan itu kemudian menghasilkan kehidupan yang bersifat sufi. Jadi sufi itu lahir dari situ, zuhud dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Taala. Sufi dari situ sebenarnya. Jadi seperti itu ya, sejarahnya secara singkat itu. Bagaimana seorang sufi, orang yang mempraktikkan tasawuf itu berangkat dari zuhud dan beribadah. Jadi sebenarnya namanya abid, syahid, wirai. Ada kita ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Misalnya dari Yunus bin Maisarah, beliau memberikan pengertian terhadap dunia itu bukan berarti menghalalkan yang haram ya, atau mengharamkan yang halal, atau bukan juga menyia-nyiakan harta. Dan itu nanti selaras dengan apa yang saya sampaikan di awal, pengertian daripada zuhud. Bukan berarti kita tidak boleh menggenggam dunia, tetapi jangan sampai dunia itu mencengkram hati kita. Itu nanti selaras ya dengan pengertian yang disampaikan oleh Yunus bin Maisarah. Terus kemudian menurut Hasan Al-Basri, orang yang zuhud ialah apabila ia menilai orang lain, dia berkata ia lebih baik dariku. Ini menurut Hasan Al-Basri. Jadi dia merasa dia masih rendah gitu ya. Dan orang lain lebih baik itu. Sehingga ia terhindar dari sikap sombong, membanggakan terhadap apa yang dilakukan dalam segi amal ibadah gitu. Jangan sampai kita mencela ya gitu ya. Jangan sampai kita mencela orang lain itu. Hanya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya kenapa kita harus bersikap tawadu, rendah hati itu. Dan Allah sangat benci terhadap orang yang bersikap sombong. Makanya zuhud menurut Hasan Al-Basri adalah dia menilai lebih rendah daripada orang lain. Ini menurut Hasan Al-Basri. Nah kemudian juga ada pernyataan dari Wuhaib bin Al-Warad. Beliau menyatakan orang yang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang hilang darinya dan tidak begitu berbangga dengan nikmat yang ia peroleh. Maksudnya apa? Tidak pernah putus asa dari rahmat Allah dan tidak pernah sedih dan tidak pernah bangga terhadap apa yang dimiliki dari aspek dunia. Ini yang dimaksud dengan zuhud. Menurut siapa? Wuhaib bin Al-Warad. Belum nanti menurut Sufyan Ats-Tsauri, yang dimaksud zuhud adalah tidak panjang angan-angan, atau yang orang panjang angan-angan itu menyebabkan tulul amal, selalu menunda amal. Nantilah, saya kan masih muda, kan begitu kan? Oh masih ada waktu kan?
Seko, bahasa orang Jawa kan gitu ya. Seto. Salat, adzan, seto. Masih asik dengan gadget. Apalagi gadget ini kan menjadi masalah nih. Setiap mungkin antara waktu ya dengan membaca Al-Quran, ibadah kepada Allah, melakukan kebaikan, antara dengan memegang HP lebih banyak mana waktunya? Hah? HP. Jadi dunia gadget ini adalah dunia yang menguasai manusia gitu. Makanya kita harus mengendalikan, jangan sampai kita diperbudak dunia. Ini gak mudah bahasa ini ya. Saya menemukan bahasa ini luar biasa nih ya. Janganlah kita diperbudak oleh gadget, tapi kita yang harus memperbudak gadget itu. Sederhana begini, kita menjadikan gadget atau HP itu sebagai alat. Alat apa? Ya alat untuk memproduksi kebaikan. Memproduksi kebaikan yang kemudian memiliki nilai ibadah. Itu sederhana kok. Ini masalah mindset aja gitu. Masalah cara pandang. Bukan berarti gak boleh memiliki HP, bid'ah, dolalah, final. Itu namanya apa? Sontoloyo itu namanya. Mana ada itu kan? Ini kan benda. Materi ini kan sifatnya netral tuh. Dia bisa menjadi sesuatu yang negatif tergantung cara pandang kita gitu. Nah itu kita memahami agama seperti itu. Jangan, enggak ada zaman Rasulullah berarti bid'ah. Berarti ini bid'ah, enggak ada buku seperti ini kan bid'ah. Enggak ada meja kayak gini enggak ada nih. Nah seperti itu juga ada ya. Jangan disederhanakan ya dengan pandangan yang sempit seperti itu ya. Jadi karena alat untuk memproduksi kebaikan, untuk menghasilkan nilai ibadah. Itu nanti akan menjadi saksi nanti di akhirat itu. Saksi nanti. Dulu Ustadz Abu Hawa itu kan menjadikan saya sebagai untuk kebaikan. Maka lindungilah dia kan itu. Selamatkanlah dari api neraka. Wah, terima kasih HP-ku gitu kan. Wah, begitu dong. Udah nanti jangan menjerumuskan ke neraka gitu ya. Ini contoh aja ya. Jadi boleh silakan ya. Nah, menurut Sufyan Ats-Tsauri itu adalah suku terhadap dunia itu bukan memakan makanan yang tidak berkualitas atau memakai pakaian kasar ya. Kayak pengemis itu ya. Ya pengemis kan gitu kan. Pakai yang amburadul gitu ya. Kadang tidak menutupi sesuatu yang sensitif. Yang di bawah tidak ditutupi, tapi di atas ditutupi. Atau yang di bawah ditutupi, tapi yang di atas tidak ditutupi. Yang kemana-mana ya, keliling-keliling itu tidak jelas itu ya. Makanannya apa? Makanannya apa yang ada kan? Kadang dapat di pinggir jalan atau di tempat sampah itu ya dimakan. Karena apa? Sarafnya hilang. Jadi kewarasannya, kenormalnya itu hilang. Yang itu disebut sebagai orang gila gitu ya. Jadi orang surga seperti itu. Orang itu boleh makan sate, boleh makan es krim, boleh makan di restoran yang paling mahal kamu nggak ada masalah. Kita kan boleh menikmati apapun. Boleh kita menikmati. Bahkan kalau bagi laki-laki ya, ini sering saya sampaikan ya, boleh memiliki 2, 3, tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Bukan itu yang dikatakan orang yang ragu terhadap dunia, enggak. Nah ini ada hati ya. Jadi kita boleh menikmati nanti fa'amma yang seperti apa namanya yang fahadis itu. Coba ayatnya gimana ayatnya itu? Terhadap kenikmatan Allah maka perhatikanlah kepada orang lain. Gimana ayatnya? Halo Muti, gimana Muti? Ketika Anda memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka fahadis. Ceritakanlah, perhatikanlah. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk memperlihatkan ya syukur kita kepada Allah. Allah itu baik. Allah itu sayang kepada manusia. Allah itu menebarkan rahmatnya, mendahului daripada kemurkaannya. Fa'ama bi ni'mati rabbika fahadis. Begitu. Makanya harus banyak paham terhadap Al-Quran ya. Saya memahami ayat itu begitu, merenungkan, maksudnya begini, maksudnya begini. Sehingga saya bisa mengkaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain itu. Dan itu disebut sebagai orang berpikir secara mendalam sampai kemudian berpikir secara cemerlang. Jadi bukan fikrul amik, tapi juga sampai pada fikrul mustanir. Musnir itu harus sampai ke situ. Jangan sampai berpikir secara dangkal gitu ya. Orang kalau berpikir dangkal, dia akan nanti terjebak kepada sikap hidup yang materialisme dan hedonisme. Sehingga pada mengalami segala cara untuk mendapatkan apapun. Enggak peduli orang menderita atau menangis gitu ya. Nah ini ya pandangan-pandangan para
ulama salaf terhadap suku terhadap dunia dan apa yang dimiliki oleh manusia. Ini mungkin waktunya sudah tinggal sedikit ya. Mungkin kalau ada satu pertanyaan. Sarah Nursanti ini orang Pasuruan ya? Orang Pasuruan ya? Orang mana? Hah? Oh, Mojokerto. Silakan. Mojokerto di mana suaranya? Dari Madura. Ini banyak juga dari Madura kan? Suaranya mana suaranya? Bojonegoro ini paling banyak, Bojonegoro. Alia, silakan mau ajukan pertanyaan. Nggak ada. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan sekaligus dan kita nanti bisa menerapkan di dalam kehidupan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.